Snapdragon 870 adalah salah satu chipset kelas flagship milik Qualcomm. Chipset ini pertama kali dirilis pada bulan Januari 2021. Dengan spesifikasi tinggi, Snapdragon 870 memiliki performa yang sangat mumpuni untuk menunjang semua kebutuhan, termasuk gaming, multitasking, dan fotografi. Hingga saat ini, Snapdragon 870 sudah digunakan di berbagai tipe smartphone berbeda. Dari jumlah sebanyak itu, berikut saya sudah merangkum 7 HP Snapdragon 870 terbaik, di antaranya yang memiliki performa paling tinggi. Yang pertama ada Motorola HS. Motorola HS akhirnya diungkapkan ke publik. Harga HP flagship ini tergolong miring, mengingat sudah dibekali Snapdragon 870 dan dibanderol 3 jutaan. Perusahaan mengklaim bahwa Motorola HS merupakan HP pertama di dunia dengan chipset Snapdragon 870 dengan harga termurah saat ini. Meski dibekali dengan Snapdragon seri 800 teranyar, namun HP baru ini justru dibanderol cukup miring. Motorola HS juga mendukung konektivitas 5G. Perangkat memiliki layar IPS LC di 6,7 inci, beresolusi 2520 x 1080 pixel dengan dukungan HDR10. Meski mengusung nama Edge, namun bagian tepi layar tidak melengkung sehingga tak perlu terkecoh dengan penamaannya. HP baru ini dibekali 6 kamera yang terdiri dari 2 sensor kamera selfie dan 4 kamera belakang. 2 punch hole di bagian depan digunakan sebagai sensor kamera selfie 16 megapiksel primer plus 8 megapiksel ultra wide. Perangkat memiliki 4 kamera belakang berkonfigurasi 64 megapiksel primer plus 16 megapiksel ultra wide plus 2 megapiksel depth sensor plus sensor TOF. Motorola HS dibekali RAM LPDDR5 dan penyimpanan UFS 3.1. HP baru ini membawa baterai 5000 mAh dengan fitur fast charging 20 watt. Berdasarkan klaim dari perusahaan, Motorola HS memiliki skor Antutu 680.826 poin, yang mengalahkan skor Antutu milik Xiaomi Mi 10 dengan skor 585.232 poin. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Motorola HS Pro. Motorola HS Pro memiliki ketebalan 7,9 mm. Motorola menyematkan layar OLED dengan diagonal 6,7 inci pada ponsel ini. Layar tersebut memiliki angka refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate mencapai 576 Hz. DCI-P 3 color gamut dan sudah mendukung teknologi HDR10+. Pada bagian atas layar terdapat punch hole atau lubang untuk menampung satu kamera selfie beresolusi 32 megapiksel. Sedangkan untuk kamera belakang, Motorola HS Pro mengusung 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 16 megapiksel, serta kamera periskop 8 megapiksel. Dapur pacunya mengandalkan chip Snapdragon 877 nanometer dengan modem 5G terintegrasi. Chip tersebut dipadukan dengan 4 opsi RAM LPDDR5 dan kapasitas penyimpanan UFS 3.1, yakni sebesar RAM 6 GB per 128 GB, 8 GB per 128 GB, 8 GB per 256 GB, 12 GB per 256 GB. Motorola HS Pro ditopang dengan baterai berkapasitas 4520 mAh. Dan sudah mendukung fitur pengisian daya cepat turbo power 30 watt. Perusahaan mengklaim kalau skor Antutu dari smartphone ini mencapai 722.864 poin pada tes Antutu versi 9, yang mana Antutu tersebut sudah lumayan tinggi. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Poco F3. Untuk spesifikasi Poco F3 dibekali layar Dynamic AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan dukungan HDR10+. Layar ponsel juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 1300 nits dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 5. Bagian tengah atas layar Poco F3 dilengkapi dengan modul punch hole mungil untuk kamera selfie 20 megapiksel. Pada bagian punggung ponsel, terdapat modul berbentuk persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang. Kamera belakang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera telemakro 5 megapiksel. Pada aspek daya, Poco F3 memiliki baterai dengan kapasitas 4520 mAh
yang mendukung pengisian cepat berdaya 33 Watt melalui konektor USB tipe C. Pada sektor hardware, Poco F3 ditenagai dengan chipset Snapdragon 870. Dengan dua konfigurasi memori yaitu RAM 6GB per 8GB dan memori internal 128GB per 256GB. Fitur lainnya pada ponsel ini adalah mencakup dukungan jaringan 5G, koneksi NFC, dual speaker stereo, ear blaster, dan pemindai sidik jari yang terletak di samping. Poco Indonesia mengklaim kalau skor AnTuTu dari smartphone ini mencapai 714.008 poin pada tes AnTuTu versi 9, yang mana AnTuTu tersebut sudah lumayan tinggi di harganya. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Poco F4. Poco F4 menggusung layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120 Hz. Untuk fotografi, ponsel ini dibekali kamera selfie 20 megapiksel serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel. Sudah ada OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Di sektor dapur pacu, Poco F4 diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 870. Chipset ini memungkinkan Poco F4 dipasangi dua kartu SIM dengan dukungan jaringan 5G sekaligus. Chipset itu juga dipadukan dengan RAM 8GB dan juga 12GB, serta penyimpanan media 128GB dan juga 256GB. Baterai Poco F4 berkapasitas 4500 mAh dengan dukungan fast charging 67 Watt saja, tidak berbeda jauh dari pendahulunya untuk kapasitas baterai. Poco Global mengklaim kalau skor AnTuTu dari smartphone ini mencapai 715.000 poin pada tes AnTuTu versi 9. Yang mana di angka 4 jutaan harga China, skor AnTuTu tersebut sudah lumayan tinggi. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Realme GT Neo 3T. Realme resmi meluncurkan smartphone kelas menengah terbarunya, Realme GT Neo 3T di pasar Indonesia. Smartphone ini meluncur bersama dengan GT Neo 3 pada Selasa 8 Juni 2022 lalu. Realme GT Neo 3T menggunakan panel layar AMOLED 6,62 inci dengan refresh rate 120 Hz. Layarnya beresolusi 1080x2400 pixel dan mendukung ruang warna DCI P3 dan HDR10+. Keunggulan lain pada GT Neo 3T terletak pada konfigurasi kameranya di bagian punggung GT Neo 3T. Disertai dengan 3 buah kamera yang diletakkan dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang. Masing-masing dari ketiga kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Tidak lupa Realme turut menyertakan kamera selfie 16 megapiksel yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan selfie dan panggilan video. Di sektor dapur pacu, Realme GT Neo 3T ditenagai dengan chip Snapdragon 870 5G. Yang dikombinasikan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Realme melengkapi ponsel ini dengan fitur RAM Expansion yang memungkinkan pengguna mengalokasikan memori penyimpanan sebagai RAM virtual hingga 5GB. Spesifikasi lain dari Realme GT Neo 3T mencakup sensor sidik jari di bawah layar, koneksi NFC, Bluetooth 5.2 port USB Type-C. Harga GT Neo 3T di Indonesia dibanderol Rp5.499.000. Ponsel ini tersedia dengan pilihan warna Dust Yellow dan Shade Black. Skor AnTuTu dari smartphone ini mencapai 711.788 poin pada tes AnTuTu versi 9, yang mana di angka 5 jutaan di Indonesia skor AnTuTu tersebut. Sudah lumayan di segmen pasarnya. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Realme GT Neo 2. Realme GT Neo 2 dilengkapi layar AMOLED 6,62 inci yang menawarkan resolusi FHD+. Layarnya mendukung refresh rate 120 Hz serta touch sampling rate 360 Hz, warna 10 bit serta HDR10+. Model terbaru dari Realme GT ini akan tersedia dalam varian 12/256GB. Secara spesifikasi, Realme GT Neo 2 bisa dibilang cukup mendekati produk kelas flagship. Penggunaan prosesor Snapdragon 870 5G sepertinya sudah cukup bisa menggambarkan bagaimana performanya. Kapasitas memori yang besar itu jelas akan memberikan dukungan yang luar biasa pada kinerja Snapdragon 870 5G. Belum lagi kehadiran baterai 5000 mAh yang sudah dilengkapi fast charging 65 Watt.
Dari sektor kamera, Realme GT Neo 2 dibekali 3 kamera utama di bagian belakang, masing-masing dengan sensor wide 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan macro lens 2 megapiksel. Sementara di bagian depan ada kamera tunggal dengan sensor wide 16 megapiksel. Kamera belakangnya mampu merekam video dengan kualitas hingga 4K pada 30 fps. Menariknya nih guys, skor Antutu dari smartphone ini mencapai 721.727 poin pada tes Antutu versi 9, yang mana di angka 6 jutaan di Indonesia, skor Antutu tersebut dirasa kurang memuaskan. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Oke guys, itu dia tadi ke-6 smartphone terbaru yang memakai chipset Snapdragon 870 terbaik dan termurah yang ada di pasaran global dan juga Indonesia. Dari ke-6 smartphone tersebut, kami akan mengusahakan memberikan link pembeliannya di deskripsi video ini. Jadi kalian tidak perlu bingung mencari smartphone tersebut. Oke guys, kami pamit dulu, sampai berjumpa lagi di next konten selanjutnya.